Pada tahap pertama, kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas pada skala dukungan sosial. Sebelum melakukan uji, kita perlu mengetahui terlebih dahulu dasar dari pengambilan uji validitas person itu sendiri. Diketahui, jika nilai R hitung lebih dari R tabel, maka data termasuk valid. Namun, jika nilai R hitung kurang dari R tabel, data termasuk tidak valid. Di sini kita menggunakan data atau tabel data sebanyak 198. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai dari R tabel dengan tabel data 198 pada signifikasi 5%. Untuk mengetahuinya, kita dapat melihatnya melalui tabel R product moment pada signifikasi 0,05% atau 5%. Di sini tabel data yang kita gunakan sebanyak 198, yang dimana di sini diketahui R tabelnya yaitu 0,139. Jadi, nilai R tabel dengan tabel data 198 pada signifikasi 5% pada distribusi nilai R tabel statistik diperoleh tabel sebesar 0,139. Kemudian kita akan lanjut ke dalam uji validitas. Di sini sebelumnya kita memasukkan datanya terlebih dahulu ke dalam JASP. Di sini dapat kita lihat ada item-item dari dukungan sosial itu sendiri. Ada sebanyak 12 item. Nah, kemudian kita akan lanjut ke tahap uji validitas. Kita akan lanjut ke dalam uji validitas. Pertama-tama, setelah melakukan upload data ke dalam JASP, di sini kita lanjut ke menu regression, kemudian klik correlation. Di sini kita masukkan variabel dari item-item dukungan sosial dari item 1 sampai item ke-12. Lalu kita masukkan juga skor total dari dukungan sosial. Sebelum melihat hasil dari tabel data ini, perlu kita ketahui bahwa nilai signifikansi uji validitas person yaitu jika signifikansi kurang dari 0,05 maka data dapat dikatakan valid, dan jika signifikansi lebih dari 0,05 maka data tidak valid. Di sini dapat kita lihat dari tabel personnya. Di sini di item dukungan sosial yang pertama, di sini hasilnya adalah 0,709, yang dimana sebelumnya sudah kita ketahui bahwa nilai R tabel yang kita dapat sebanyak 0,139. Jadi di sini nilai R hitungnya lebih dari R tabel yang sudah kita ketahui sebelumnya. Jadi data termasuk valid. Kemudian sama seperti seterusnya, di sini data termasuk valid. Lalu kita bisa melihat selanjutnya dari kolom p-value. Di sini diketahui bahwa p-value-nya dari dukungan sosial item pertama yaitu kurang dari 0,01, yang dimana jika signifikansi kurang dari 0,05, data termasuk valid. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari uji validitas yang sudah kita lakukan, data yang diuji memiliki data yang valid. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas pada skala dukungan sosial. Untuk dasar pengambilan dari uji reliabilitas yang akan kita lakukan, kita menggunakan kerombah alfa. Di sini kita akan mulai melakukan uji reliabilitas yaitu dengan memilih menu reliability, kemudian option unidimensional reliability. Di sini kita masukkan item dukungan sosial 1 sampai dengan 12. Di sini kita tidak perlu menambahkan skor total dari dukungan sosial. Kemudian karena kita menggunakan kerombah alfa, di sini kita menggunakan koefisien alfa. Di sini dapat kita lihat koefisien alfa
yang dihasilkan sebesar 0,885. Yang perlu kita ketahui bahwa korelasi alfa lebih dari 0,90 termasuk ke dalam kategori sangat baik atau sangat reliable. Kemudian 0,80 sampai 0,89 termasuk kategori baik. 0,70 sampai dengan 0,79 masuk ke kategori cukup. 0,60 sampai 0,69 masuk ke dalam kategori kurang, dan kurang dari 0,60 termasuk ke dalam kategori tidak reliable. Di sini kita dapat dan ketahui bahwa koefisien alfa yang kita dapatkan sebesar 0,885, yang dimana di sini termasuk ke dalam kategori baik. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas antara dukungan sosial dan kelelahan emosional pada jenis pekerjaan dan kategori usia. Untuk melakukan uji normalitas, kita perlu mengetahui nilai signifikansi pada uji normalitas, yaitu jika signifikansi lebih dari 0,05 maka data dapat dikategorikan normal, dan jika signifikansi kurang dari 0,05 maka data tidak normal. Di sini kita akan lanjut untuk melakukan uji normalitas, yaitu dengan memilih menu deskriptif, kemudian pilih deskriptif statistik, lalu masukkan skor total dari dukungan sosial dan skor total dari kelelahan emosional. Lalu kita masukkan kategori jenis pekerjaan ke dalam bagian split. Kemudian di bagian statistik kita bisa lihat di bagian distribution. Di sini kita checklist bagian skewness, kurtosis, dan Shapiro-Wilk. Di sini dapat kita lihat p-value dari Shapiro-Wilk. Di sini dari skor dukungan sosial pada pekerja formal diketahui nilai kurang dari 0,01, dan pada pekerja non formal diketahui nilai 0,038. Kemudian pada skor kelelahan emosional diketahui nilai sebesar 0,035, dan pada pekerja non formal diketahui nilai sebesar 0,027. Di sini bisa disimpulkan bahwa baik skor dukungan sosial maupun skor kelelahan emosional menghasilkan data kurang dari 0,05, yang dimana jika signifikansi kurang dari 0,05 maka data termasuk tidak normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji normalitas yang dilakukan menghasilkan data yang tidak normal. Kemudian kita akan lanjut menguji selanjutnya, yaitu dengan membandingkannya pada kategori usia. Sini masih sama, kita pilih menu deskriptif, kemudian lanjut ke pilih deskriptif statistik, lalu masukkan skor dukungan sosial dan skor kelelahan emosional. Lalu di sini kita pilih kategori usia. Bagian split masih sama seperti sebelumnya. Di bagian distribution kita checklist semua. Lalu di sini kita lihat di bagian p-value Shapiro-Wilk. Di sini menghasilkan data, yaitu pada skor dukungan sosial pada kategori usia dewasa akhir, yaitu data menghasilkan nilai 0,09, pada dewasa awal 0,010, dan dewasa media 0,076, yang dimana pada kategori dewasa akhir dan dewasa awal skor signifikansi kurang dari 0,05, dan pada dewasa media signifikansi lebih dari 0,05. Di sini pada skor kelelahan emosional pada kategori usia dewasa akhir, yaitu menghasilkan nilai sebesar 0,213, lalu pada dewasa awal 0,02, lalu pada dewasa media 0,285. Di sini bisa dilihat bahwa pada
kategori usia dewasa akhir dan dewasa madya termasuk lebih dari 0,05 dapat dikategorikan normal. Namun, karena baik skor dukungan sosial maupun skor kelelahan emosional terdapat satu data yang tidak normal, maka bisa disimpulkan bahwa seluruh data menjadi tidak normal. Jadi, apabila ada salah satu data yang tidak normal, maka seluruh data dapat disimpulkan tidak normal. Kemudian, kita akan melakukan uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney itu sendiri ya kita gunakan karena data yang kita peroleh yaitu data non-parametrik. Jadi, uji Mann-Whitney ini untuk uji beda non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua kelompok independen terhadap suatu variabel ordinal atau interval yang tidak berdistribusi normal. Diketahui juga bahwa nilai signifikansi uji Mann-Whitney jika signifikansinya kurang dari 0,05 maka terdapat adanya perbedaan yang signifikan. Namun jika signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak ada perbedaan yang signifikan. Di sini kita akan lanjut melakukan uji beda Mann-Whitney pada dukungan sosial dan kelelahan emosional pada jenis atau kelompok pekerja. Di sini pertama-tama kita akan melakukan dengan memilih menu t-test, kemudian pilih option independent sample t-test, lalu masukkan skor total dukungan sosial dan skor total kelelahan emosional, lalu diuji dengan kelompok pekerjaan. Di sini karena kita menggunakan Mann-Whitney, jadi kita checklist bagian yang Mann-Whitney. Kemudian di sini bisa kita lihat baik skor dukungan sosial maupun skor kelelahan emosional didapatkan nilai sebesar kurang dari 0,01 dan 0,012. Di sini dapat disimpulkan bahwa hasil data yang diperoleh atau nilai yang diperoleh yaitu kurang dari 0,05, yang dimana dapat disimpulkan bahwa jika signifikansi data kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan.